Dan saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat militer dari ISIS, yakni Pak Khairul Fahmi. Selamat pagi, Pak Fahmi. Selamat pagi. Oke, Pak, kalau kita melihat dari pembekalan Kabinet Merah Putih ini di Magelang, Jawa Tengah, sebetulnya seberapa efektif Pak ini untuk menyatukan soliditas para anggota kabinet? Karena salah satu yang disasar Prabowo Subianto ini adalah soal soliditas daripada menteri maupun juga wamennya dan lain-lain. Iya, ini apa namanya? Ya, saya kira soliditas itu tidak bisa dibentuk secara instan juga ya. Tapi apa yang diharapkan dari retret ini adalah ini menjadi awal yang yang baik untuk menyatukan visi dari beragam latar belakang anggota kabinet ini, yang tentu saja kalau tidak apa namanya diawali dengan perumusan visi bersama gitu ya, saya kira akan sulit ya untuk mensinkronisasi ya, atau menyelaraskan eh, anggota kabinet yang ya katakanlah anggotanya cukup banyak, dan Pak Prabowo sendiri berulang kali menegaskan bahwa kabinet ini akan langsung bergerak cepat, sehingga eh, melalui retret inilah ya upaya untuk menyelaraskan latar belakang yang berbeda tadi diawali begitu. Dan tentunya ada upaya-upaya yang saya kira komprehensif ya, ya artinya dilakukan dengan berbagai metode yang lazim dilakukan dalam konteks misalnya outbound dan retret di berbagai lembaga baik swasta maupun militer ya, dan ya saya kira ini cukup baiklah untuk mengawali. Oke, meskipun tadi ya Pak ya sebetulnya nampaknya kalau 4 hari aja nih kayak nggak cukup nih untuk bisa menyatukan soliditas itu sendiri. Oke Pak, kalau pembekalan ini kan kalau kita lihat tempatnya di tempat latihan Akmil begitu ya di Magelang Jawa Tengah ini. Sebetulnya apa sih Pak yang ingin kira-kira dibentuk oleh Prabowo Subianto kepada Menteri Wamennya ini efektif tidak sebetulnya untuk pembekalan di Magelang ini? Ya, saya kira gini, retret itu kan punya eh, tiga hal ya yang dilakukan dalam retret ya. Pertama refleksi, yang kedua relaksasi, kemudian yang ketiga pembelajaran ya. Tiga hal ini dilakukan dengan metode yang ya, tadi ya, ya untuk ketetangan, kemudian ya karena ada relaksasinya juga ya, artinya suasana alamnya juga cukup baik begitu ya. Kemudian yang ketiga ada proses pembelajaran. Nah, saya kira kalau kita lihat fasilitas di lembaga-lembaga pendidikan militer ini kurang lebih mendekati ya kebutuhan dari tiga aspek itu. Mereka areanya tenang, kemudian alamnya ya cukup eh, bagus, cukup layak lah untuk relaksasi gitu ya. Dan fasilitas pembelajaran juga tersedia ya, artinya eh, misalnya untuk eh, mengelola kekompakan ya, pelatihnya ada, ya instrukturnya ada gitu. Dan ya banyak hal yang bisa dilakukan. Dan kalau soal efektivitas, lagi-lagi saya pikir ini bukan bukan sesuatu yang harus dicapai ideal begitu ya. Tapi ini awalan yang baik. Saya kira ini awalan yang baik karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Tapi bukan berarti tidak ada contoh baik dari negara-negara lain yang kita lihat juga melakukan hal serupa. Kalau misalnya dikaitkan dengan konteks apakah ini akan efektif misalnya untuk menggembleng atau membentuk karakter begitu, ya saya kira ada Lemhanas mungkin lebih memadai, tapi waktunya juga tidak cukup untuk kalau misalnya 2-3 hari begitu, sama saja. Jadi
saya kira ini langkah yang ini aja ya, yang taktis begitu untuk mendapatkan apa namanya harmonisasi dan soliditas lebih lebih dini begitu. Oke, menjadi awal yang baik juga untuk pemerintahan di era Presiden Prabowo. Pak Fahmi, nanti kami akan lanjut usai jeda, masih bersama di Breaking News Kompas TV ya Pak. Nah saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Breaking News Kompas TV masih kembali saudara, dan kami masih bersama dengan Hairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISS. Pak Fahmi, kami lanjutkan kembali perbincangan Pak soal pembekalan Kabinet Merah Putih. Iya, Ya, Pak Fahmi, ini kan juga menarik melihat bagaimana anggota dari Kabinet Merah Putih ini, mereka ada yang sudah lama begitu Pak hitungannya untuk menjadi pejabat negara, ada yang mungkin belasan bahkan puluhan tahun. Apa sebetulnya kira-kira, apakah perlu mereka ini mendapatkan nilai-nilai dari pelatihan atau pembekalan ala militer ini? sebenarnya ini bukan ala militer juga ya, karena tempatnya saja ya di lingkungan militer untuk memberikan pengalaman unik yang memungkinkan para pejabat itu ya belajar tentang lebih baik tentang kerjasama tim, kemudian bagaimana eh, apa namanya menyusun strategi di bawah tekanan, kemudian hal-hal yang penting dilakukan dalam situasi darurat misalnya. Ini kan apa namanya sesuatu yang eh, apa ya biasa dilakukan memang di lingkungan militer, tapi tidak apa namanya serta-merta ini sesuatu yang benar-benar khas militer begitu ya. Hanya saja itu tadi apa namanya mereka yang memang lebih terbiasa soal eh, melakukan strategi di bawah tekanan, kemudian mengambil putusan-putusan dalam situasi darurat dan di mana informasi juga terbatas begitu. Hal-hal ini yang ya saya kira penting walaupun para pejabat ini mungkin sudah cukup lama ya, ada yang mungkin sudah berulang kali juga jadi menteri, tapi saya kira ini apa namanya menunjukkan Pak Prabowo ya yang saat ini menjabat presiden dan sebelumnya juga sempat menjadi menteri ya 5 tahun ke belakang ini juga mungkin apa namanya merasakan adanya kebutuhan-kebutuhan ini sehingga ketika di awal masa jabatannya ya dia menginisiasi retret semacam ini untuk membekali para pejabat di apa namanya di kabinetnya supaya bisa lebih kompak, lebih solid, kemudian apa namanya bisa berkontribusi lebih besar bagi kepentingan pemerintahan ke depan. Oke, tentu harapannya ini juga bisa tercapai soal soliditas karena tadi juga ada supaya tidak timpang tindih begitu bagaimana mereka nanti menerapkan kebijakan ataupun juga mencapai apa yang menjadi program dari Prabowo dan juga Gibran. Lantas Pak, ini kan yang mendapatkan pembekalan di Magelang ini kan ada menteri, wamen, kemudian utusan presiden. Perlu tidak sih sebetulnya misalnya nilai-nilai ini juga diterapkan atau bahkan pembekalan seperti ini diterapkan juga ke jajaran di bawahnya begitu? Ya, secara umum sebenarnya beberapa kementerian atau lembaga ya saya kira sering yang mengadakan outbound ya uh, outbound semacam ini untuk membangun kerjasama tim begitu ya. Kerjasama tim, rasa saling percaya itu kan sudah sering dilakukan. Tapi mungkin apa yang dilakukan hari ini akan bisa menjadi role model lah gitu untuk diterapkan di masing-masing kementerian nantinya gitu supaya apa yang sudah dilakukan di level kabinet bisa diimplementasikan juga di tiap kementerian dan lembaga supaya soliditas itu juga menular begitu ya, menular dan membawa efek yang baik bagi agenda-agenda pemerintahan gitu. Oke, Pak, tadi kan juga Pak Fahmi menarik juga soal bagaimana ini bukan latihan ala militer, hanya tempatnya saja di Apil. Nah, kalau kita bicara soal bagaimana Lembah Tidar di Magelang, sebetulnya apa sih Pak biasanya yang diberikan atau bisa menjadi pembekalan untuk menteri yang juga diharapkan menjadi sipil yang punya
apa tadi jiwa yang berkepemimpinan, kemudian juga solid gitu terhadap teman-teman ataupun juga sesama menteri, wamen dan juga utusan presiden dalam kabinet Merah Putih ini? Iya, seperti lazimnya kegiatan retret dan ya mungkin kurang lebih juga outbound ya di apa di berbagai macam organisasi ya, untuk kepentingan yang juga beragam, tapi intinya adalah bagaimana membangun kerjasama tim dan rasa saling percaya tadi. Ya saya kira eh, apa namanya ada banyak hal yang dilakukan ya, eh, yang apa namanya misalnya bagaimana apa namanya mereka memulai dengan melakukan eh, refleksi begitu ya, kemudian eh, di situ mereka apa namanya eh, diberi kesempatan ya untuk mengembangkan apa ya istilahnya keterampilan emosional, kemudian keterampilan sosial yang krusial gitu, belajar mengelola stres juga, membangun empati, meningkatkan kemampuan komunikasi. Ya caranya beragam seperti yang kita mungkin sering kita saksikan kalau kita misalnya ikut pernah ikut pramuka, ikut apa namanya berbagai macam latihan-latihan ya dasar di organisasi-organisasi. Ya hal semacam itu kurang lebih sama, cuman mungkin tambahannya adalah bukan hanya soal apa bagaimana tadi yang mengisi eh, apa namanya kepala dan eh, aktif gitu, tapi juga ada penempaan sedikit penempaan fisik lah ya. Oh, dan saya kira itu juga tidak mengambil porsi yang cukup besar karena kita tahu juga anggota kabinet kita juga usianya beragam ya. Apa namanya ada yang ya katakanlah sudah lansia sehingga itu juga kesehatannya juga perlu di apa namanya pertimbangkan gitu. Jadi saya kira banyak lah cara yang dilakukan. Nah, dan saya kira karena tempatnya di Lembah Tidar ini, saya kira ini diputuskan karena Akademi Militer ini kan punya pengalaman panjang gitu ya untuk melatih eh, para prajurit mulai dari nol ya, dari individu-individu gitu ya. Kemudian mereka menjadi barisan yang kompak, bekerja sama dalam satu tim, kemudian bisa berkolaborasi di bawah tekanan. Nah, ini yang apa namanya yang saya kira menjadi pertimbangan mengapa ini juga dilakukan di Lembah Tidar di Akademi Militer. Oke, artinya memang ada apa ya penempaan diri begitu untuk para menteri, wamen, utusan presiden maupun juga yang hari ini mendapatkan pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. Pak Fahmi nanti masih akan kami lanjutkan dan saudara Breaking News Kompas kembali usai jeda, tetap bersama kami. Breaking News Kompas TV kembali hadir saudara. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan latar kegiatan pembekalan menteri dan wamen di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Prabowo berpandangan kerjasama antara semua anggota kabinet dan sikap keberanian sangat penting dalam memulai kerja pemerintah. Dalam rapat perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara Rabu sore, Prabowo menjelaskan alasan mengapa memberi pembekalan para menteri di Lembah Tidar dalam kawasan Akademi Militer Magelang. Prabowo bilang kerja sama tim merupakan salah satu aspek yang ia utamakan dalam menjalankan roda pemerintahan. Magelang dipilih lantaran salah satu pusat perlawanan terhadap penjajah, sehingga harapannya semangat perjuangan, keberanian, cinta tanah air bisa diadopsi oleh para anggota Kabinet Merah Putih. Saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Hal itu saya nilai bahwa akan membawa banyak manfaat.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang bukan ospek atau terkait militerisme. Hasan bilang tujuan pembekalan untuk menggembleng para menteri dan menumbuhkan kebersamaan sehingga memudahkan koordinasi menjalankan program pemerintah. Bahwa besok akan ada kegiatan di Magelang untuk menggembleng para menteri, tapi beliau bilang tidak usah takut, ini bukan ospek atau militerisme, ya. Ini untuk kebersamaan, keguyuban, untuk melakukan team building dan untuk melakukan koordinasi. Kenapa dilaksanakan di Magelang? Karena ini juga salah satu simbol perjuangan, ya, simbol heroisme di sana, dan ini memang kita harus patriotik. Pembekalan yang dirancang khusus oleh Presiden Prabowo Subianto salah satunya dilakukan lantaran Prabowo sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Kota Magelang dipilih mengingat lokasi tersebut dahulu merupakan sentra perlawanan terhadap penjajah dan disebut membawa tradisi keberanian, heroisme, serta cinta tanah air. Menurut rencana, selama mengikuti acara pembekalan, para anggota Kabinet Merah Putih akan menginap di tenda dan menggunakan seragam yang menyerupai seragam militer. Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih pun mengungkapkan antusiasmenya. Kalau bagi saya ini nostalgia karena dulu saya juga ditempa di sana dan saya rasa akan sangat menyenangkan bersama dengan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya rasa akan membuat kita semakin kompak. Tujuan kegiatannya untuk apa ini, Pak? Ya, ada pembekalan tentunya dan ya membuat kita semakin saling Kompak gitu, Pak, ya? mengenal satu sama lain, makin kompak dan makin solid lah gitu ya. Presiden Prabowo Subianto tiba di Kompleks Akademi Militer Magelang sekitar pukul 6 sore dengan menggunakan mobil Maung MV3 Garuda Limousine Kepresidenan 1. Melalui atap kaca mobil, Presiden Prabowo menyapa warga dan prajurit yang menyambutnya. Prabowo mengendarai mobil dari Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta menuju perkemahan Borobudur Country Club Magelang. Sebelumnya, 109 menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih telah tiba di Akmil Magelang. Rencananya, pembekalan dan team building Kabinet Merah Putih akan berlangsung hingga Minggu 27 Oktober 2024. Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mendapatkan arahan Presiden hingga pembekalan materi dengan beberapa tema seperti pencegahan korupsi, perencanaan anggaran, hilirisasi, food estate, hingga program makan bergizi. Dalam sidang perdana Kabinet, Presiden Prabowo menginginkan adanya kerjasama tim yang dipercaya bisa semakin solid dibentuk dalam pembekalan di kawasan Akmil Magelang. Lokasi Lembah Gunung Tidar dipercaya meningkatkan aura perjuangan, keberanian, heroisme, serta tradisi cinta tanah air bagi para menteri dan wakil menteri. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, kita lanjutkan perbincangan dengan Hairul Fahmi, pengamat militer dari ISS. Pak Fahmi masih tersambung? Ya. Pak Fahmi, menarik tadi salah satunya materi yang disampaikan adalah soal pemberantasan korupsi. Nah, ini kan juga yang kita soroti juga soal bagaimana koordinasi antar lintas kementerian di kabinet. Ini tentunya harapannya bisa berjalan lancar. Nah, juga dengan adanya pembekalan soal anti korupsi ini, apakah bisa menjadi cara, Pak, untuk menghindari celah korupsi maupun juga tindak KKN lainnya, atau sebetulnya selain pembekalan juga butuh hal yang kontinu begitu untuk mencegah celah korupsi itu tadi? Iya, sebagai bagian dari upaya pencegahan, ya pembekalan tentang anti korupsi itu baik, tapi tentu saja selain upaya pencegahan melalui pembekalan, ya tentu saja perangkat-perangkatnya yang lain juga harus siap ya, soal bagaimana membangun transparansi dan akuntabilitas, kemudian bagaimana memupuk profesionalisme dan meningkatkan integritas, itu juga merupakan hal penting. Nah, retret ini kira-kira setelah sebelumnya ada pembekalan
pada waktu di Hambalang kan sudah ada pembekalan anti korupsi itu. Nah, sekarang retret ini kemudian ya setidaknya itu tadi memberi fondasi yang lebih kuat untuk membangun profesionalisme dan integritas tadi ya melalui ya metode-metode retret ini dan saya kira eh, dengan kerja sama tim kemudian dengan rasa saling percaya yang kemudian bisa diharapkan bisa dipupuk melalui retret ini ya saya kira itu juga mungkin bisa meningkatkan tadi ya akuntabilitas pemerintahan dan integritas tadi. Nah, Pak Fahmi, menarik juga kalau kita melihat kemarin para menteri maupun juga jajaran Kabinet Merah Putih ini kan juga bersama-sama naik pesawat Hercules, kemudian juga terlihat naik bersama-sama, kemudian tadi pagi juga ada informasi bahwa sarapannya ini nasi gudeg, nasi kotak begitu. Nah, ini apakah salah satu cara bahwa Pak Prabowo ini ingin membentuk kabinetnya dengan jiwa yang low profile begitu atau seperti apa, Pak? Kalau low profile sebenarnya fasilitas seperti itu masih cukup mewah ya untuk retret yang lazim gitu ya. Tapi ya ini cara yang ya cukup menarik lah ya. Kita tidak melihat nasi kotaknya, tapi kita lihat bagaimana mereka melakukan aktivitas secara bersama begitu ya. Mulai dari berangkat dari Jakarta sampai di Limbah Tidar bersama, terus kemudian aktivitas aktivitas yang kecil seperti makan bareng begitu ya di tempat yang sama, di wadah yang sama dengan menu yang sama begitu. Ini kan menarik ya untuk membangun tadi kebersamaan. Naik Hercules pun juga termasuk masih bawah ya Pak ya? Atau gimana Pak? Ya tentu Hercules yang disiapkan untuk pejabat pemerintahan gitu ya, pejabat negara dan pemerintahan ini itu ya fasilitasnya juga tidak sesederhana yang disiapkan untuk prajurit tentunya ya, karena ya kita bisa pahami lah ya ada standar protokoler yang memang harus diikuti begitu. Oke, artinya memang yang diharapkan adalah soliditas itu tadi ya Pak ya, kebersamaan antara anggota Kabinet Merah Putih. Nah Pak, ini kan kalau tadi Bapak juga sempat menyebut bahwa pembekalan ini kan juga sudah pernah berlangsung juga kalau tidak salah di Hambalang, kemudian sekarang juga dilakukan di Magelang, Jawa Tengah. Lantas yang bisa dilakukan atau misalnya menjadi pengarahan seorang Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran kabinetnya ini apa Pak untuk bisa menjaga tadi nilai-nilai yang dibawa dari Magelang soal soliditas, kemudian juga saling saling ada koordinasi yang baik antar kementerian, seperti apa Pak Fahmi? Iya, saya kira ada banyak aspek yang bisa disampaikan oleh Pak Prabowo ya, terutama berkaitan dengan disiplin dan tanggung jawab begitu ya, karena kalau kita lihat model kepemimpinan yang lekat dengan gaya militer seperti yang kita lihat ada pada Pak Prabowo ini selalu menekankan disiplin yang kuat dan rasa tanggung jawab ya. Ini karakteristik yang memang banyak yang dihargai dalam banyak konteks termasuk dalam organisasi sipil maupun bisnis. Kemudian Pak Prabowo juga berulang kali menekankan soal kolaborasi. Ya saya kira Pak Prabowo yang punya latar belakang militer ini punya pengalaman panjang dalam melatih individu para prajuritnya untuk bekerja dalam tim dan berkolaborasi di bawah tekanan. Saya kira Pak Prabowo pasti ingin kabinetnya bukan sekedar solid nantinya, tapi juga mampu menghadapi tantangan dengan efektif. Nah, ini memerlukan keterampilan yang penting dalam banyak hal. Makanya pembekalan tadi kemudian menjadi penting begitu. Kemudian hal lain ya tentu saja strategi dan
pengambilan keputusan gitu ya. Nah, ini yang akan juga ditekankan bagaimana tadi saya sudah singgung juga bagaimana bisa mengambil keputusan di bawah tekanan dan dalam situasi darurat, dalam situasi yang kompleks dan situasi yang berisiko tinggi. Nah, ini kan walaupun banyak di antara para menteri atau para anggota kabinet ini yang sudah menjabat bertahun-tahun gitu, tapi kan di sini mereka berinteraksi dan harus bekerja sama dengan beragam orang yang baru gitu ya, termasuk juga pimpinannya baru, tentu harus juga menyesuaikan supaya mereka juga bisa mencapai target-target yang diharapkan. Oke, solid, disiplin, tanggung jawab, bisa kolaboratif dan juga berpikir strategis, tentu ini diharapkan bisa tertanam dalam jiwa anggota kabinet dari Merah Putih di pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini. Tentu harapannya meskipun hanya beberapa hari tapi nilai-nilai bisa tetap terbawa sampai nanti menjalankan pemerintahan. Pak Fahmi, terima kasih sudah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu, Pak.